Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal bernama Noita. Katanya ini adalah anak baru di dunia parfum lokal. Dan ini tuh wanginya unik-unik banget. Akan ada 4 wangi yang aku bahas di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi semingguan lalu aku tuh dikirimin sama pihak dari Noita untuk nyobain 4 buah vial dari parfum-parfumnya mereka. Untuk aku cobain dan aku review kira-kira gimana pendapatku mengenai keempat parfum atau keempat wangi ini. Dan tentu saja pastinya sebelum aku review aku kepoin dulu dong Instagramnya mereka. Dan di situ dituliskan bahwa Noita itu artinya adalah witch atau penyihir gitu ya. Intinya ini tuh adalah wangi-wangi yang diracik oleh Noita sesuai dengan slogannya mereka. Kalau misalnya di Instagram itu tertulis smells creative, experiment on demand, duplicates known, inspired by no one. Jadi harusnya wangi-wanginya mereka tuh adalah wangi-wangi yang orisinal gitu, yang tidak meniru wangi apapun gitu ya. Jadi gimana wanginya? Nah, aku akan ceritain kepada kalian menurut aku gimana. Anyway, sebelum aku mulai dengan wangi-wanginya mereka, aku akan perlihatkan kepada kalian gimana video unboxingnya aku waktu itu. Jadi kalau untuk vialnya atau yang dikannya 4 mili ini atau starter kitnya lah ya istilahnya, masing-masing ini tuh berisi 5 mili untuk 4 varian wangi gitu. Dia datang dengan plastik, dengan kotak seperti ini. Di dalamnya itu dia ada tulisannya warna hitam dengan lambangnya Noita ini. Terus dia di dalamnya tuh ada notesnya sebenarnya di sini. Cuman ini tuh sayangnya banget gelap banget gitu. Jadi dia gelap, terus ini warnanya tuh juga agak-agak kehitaman. Jadi aku susah banget untuk bisa baca apa yang ada di dalam sini. Mesti benar-benar disorot di depan lampu gitu baru bisa kelihatan gitu ya. Nah, tapi waktu aku cari-cari ternyata di Tokopedia-nya mereka itu juga ada si notes-nya. Nanti aku coba bacain, walaupun sedikit berbeda ternyata dengan notes yang ada di sini. Dan dia datang dengan botol yang cantik sih sebenarnya untuk yang vial nih. Aku belum tahu untuk full botolnya karena di Instagramnya maupun Tokopedia mereka tuh belum kasih lihat full botolnya akan kayak gimana. 4 buah kayak gini tuh harganya adalah Rp100.000. Langsung aja aku akan mulai dari yang pertama, namanya adalah Kuuma Paiva. Jusnya warnanya bening gitu ya. Dia tuh tutupnya warna gold dan bagus sih menurut aku. Cuma sayangnya ini tutupnya tuh longgar banget. Dan biasanya emang yang tutup-tutup kayak gini seingatku tuh emang longgar-longgar. Beberapa parfum lokal juga pakai yang kayak gini soalnya. Dia bagus tapi kurang fungsional gitu ya. Aku akan kasih lihat kalian gimana penampakannya di kulit. 2 spray. Jujur ini termasuk parfum lokal yang tidak oily loh. Dan sejujurnya Kuuma Paiva ini wanginya fresh gitu ya. Fresh yang kecium ada aroma kayak green, kayak dedaunan yang fresh, dingin gitu. Intinya ini wangi yang dingin. Rasa kayak wangi apa ya, dedaunan atau kayak hutan cemara gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener ya segernya tuh seger-seger dingin, bukan seger-seger yang cenderung asam. Biasanya kan ada beberapa parfum fresh yang lebih cenderung ke arah asam-asam citrusi gitu. Nah kalau ini tuh yang menonjol di hidungku adalah wangi green yang kesannya dingin dan juga hijau dan seperti hutan-hutan cemara gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya di Tokopedia mereka, dia itu menuliskan notes-nya tuh kurang lebih adalah mint, ya kecium si wangi dingin-dingin mint, fresh dan juga green. Sedangkan kalau di sini mereka tuliskan top notes dia ada sweet orange, terus ada alpha ionon kayaknya kalau nggak salah aku bacanya. Sorry aku nggak begitu paham. Dan juga di base note-nya dia ada oak moss gitu. Ini lumayan enak wanginya dan emang tipikalnya adalah unisex, tapi kalau menurut aku cenderung ke arah cowok sih kayaknya wanginya, lebih ke arah maskulin, tapi ini bisa banget dipakai cewek gitu. Untuk pemakaian sehari-hari di situasi yang panas, oke banget. Di aktivitas outdoor pun oke. Jadi ini wanginya tipe-tipe yang gak bakal bikin enek, gak bakal bikin pusing, dan cukup unik sih di hidung aku gitu. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya. Ini adalah yang Kahvila ya. Tuh kalian bisa lihat dia nggak oily, hebat. Dan so far sih nggak ada rasa-rasa yang mengganggu di kulit juga. Jadi jusnya harusnya sih nggak ada masalah di kulit aku. Kahvila warna jusnya lebih gelap ya daripada yang tadi. Kalau Kuuma warnanya lebih bening. Kahvila ini tuh dia dibuka dengan aroma citrus yang agak asam.
Tapi setelah itu keluar wangi creamy yang dia tuh perpaduan antara bitter dan creamy, vanilla gitu ya. Ini wanginya lebih ke arah gourmet. Tadinya aku pikir nih wanginya chocolatey banget gitu ya, karena aku belum lihat notesnya. Aku sempat tanya, ternyata mereka bukan pakai coklat tapi pakai coffee. Jadi dia ini tuh wanginya coffee, woody, dan vanilla kalau yang tertulis di Tokopedia mereka. Tapi karena di sininya mereka dia tertulis di top notes dia ada pineapple, di middle notesnya dia ada oak, bourbon, whiskey kalau aku nggak salah baca ya. Sorry, ini soalnya tulisannya bener-bener gak jelas. Terus di base note dia ada cedarwood gitu. Jadi kurang lebih tuh dia ada kayak perpaduan antara wangi creamy, sweet, ya dia juga manis. Jadi selain wanginya tuh ada creamy dan juga bitter, dia tuh juga ada wangi sweetnya dan perpaduan juga sama wangi asem-asem gitu, kayaknya dari pineapple-nya. Makanya tadi di awal tuh aku sempat nge-sniff wanginya lumayan asem dan ada woody-nya. Ini wanginya aku lumayan suka banget sama perfume yang satu ini, sama wanginya dari awal spray aku langsung suka gitu. Walaupun dia wanginya kopi, tapi nggak kayak wangi perfume beraroma kopi yang udah pernah aku cobain sebelumnya. Jadi nggak kayak kopi vanilla yang kayak ke arah-arah black opium, YSL kayak gitu-gitu. Dia beda gitu. Ini lumayan menarik sih. Kalian bisa cobain untuk pencinta wangi kopi atau ke arah-arah coklat gitu. Kalian bisa cobain nih Kahvila ini. Tapi ini lebih cocok untuk malam-malam dingin-dingin ya, karena ini wanginya lumayan yang sweet and gourmand gitu. Jadi nggak cocok dipakai untuk panas-panasan, lebih cocok untuk aktivitas indoor dan juga mungkin acara-acara malam. Oke, kita lanjutlah ke perfume berikutnya. Ini adalah Magnolia Son. Aku nggak tahu gimana bacanya. Yang ini tuh aku pikir tadinya bakal wangi bunga magnolia, tapi ternyata enggak gitu ya. Ini wanginya adalah, jujur ini wanginya tuh paling unik, tapi dalam tanda kutip aneh yang pernah aku sniff gitu. Ini wanginya tuh strong banget, keras banget. Dia ada sedikit wangi-wangi insensi, kayak wangi kebakar, wangi gosong gitu ya. Jadi wangi gosong kayak apa? Awalnya tuh mikir ini tuh kok kayak mirip wangi antiseptik atau obat-obat yang agak keras yang biasa buat ngebersihin lantai gitu. Tapi juga mirip kayak wangi karet kebakar. Pokoknya ada kayak wangi insensinya yang lumayan kuat, dan ini strong banget wanginya. Projectionnya gila banget. Jadi buat kalian yang mungkin suka bakal seneng, tapi buat kalian yang kayak aku kurang enjoy sama wangi ini bakal yang terganggu sih sama wangi kayak gini. Jadi kalau di notesnya sebenarnya dia tuh bilang dia tuh white floral, smoky, dan leathery. Di sini dituliskan di top notes dia ada fruity notes, di middle notesnya ada magnolia. Mungkin si white floral yang dimaksud adalah si magnolia ini. Ya ada Itexilon. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang pasti itu terasa strong banget, kuat banget, dan kalau aku sejujurnya belum bisa. Aku udah sampai ngabisin sekitar segini, hampir setengah dari botol ini gitu, tapi aku belum bisa mengapresiasi wangi ini. Jadi belum bisa menikmati wangi ini. Jadi aku nggak bisa komentar banyak tentang yang ini, karena buat aku ini mau dipakai ke acara apapun aku juga bingung gitu sejujurnya. Sorry untuk Noita, untuk perfume yang satu ini aku belum bisa enjoy. Kita lanjut ke perfume yang berikutnya. Ini tuh ada Lavantelli. Lavantelli ini wangi yang dari awal aku spray itu aku paling langsung suka sih sebenarnya, selain si yang wangi kopi tadi ya. Jadi si Lavantelli ini tuh dia wanginya tuh citrusy, aromatik, sweet, tapi sweet citrusy yang fresh, aromatik, dan ada sedikit sentuhan kayak green-greennya gitu kayaknya juga di hidung aku ya. Dan ini wanginya cukup yang fresh tapi menyenangkan, dan so far suka banget sama wangi ini. Dan dia kalau di kulit aku tuh wanginya makin keluar enak menurut aku, makin enak di kulit. Ini yang paling aku suka di antara semuanya, dan menurut aku ini juga tipikal wangi yang unik. Aku belum pernah sniff wangi kayak gini sebelumnya, tapi tipikal unik yang enak, yang di hidung aku tuh bisa diterima dan bisa langsung bikin aku suka gitu. Di sini dikatakan ada citrus, lavender, dan juga musk. Sedangkan kalau di sini dituliskannya dia ada blood orange di top notes, di middle notes dia ada lavender, sama seperti yang dituliskan di Tokopedia, dan di base note-nya dia ada sandalwood. Jadi kurang lebih dia mungkin ada citrus dari blood orange-nya, lavender, terus ada sandalwood dan juga musky-nya. Ini yang paling enak sih menurut aku ya. Kalau anakku sih bilang wanginya mirip
jamu beras kencur. Gak tahu, anakku masih kecil anyway, masih 3 tahun. Jadi dan dia beberapa kali sering sniff aku minum jamu beras kencur. Dia bilang ini yang ini baunya mirip beras kencur mami, katanya gitu. Padahal kalau menurut aku sih dia emang lebih ke aromatik, ada kayak sentuhan herbsnya juga mungkin ya. Ya enak, mungkin dari si lavendernya tadi, citrus sama lavender perpaduannya cukup aromatik, enak sih. Ini tuh bisa buat acara sehari-hari, acara santai, indoor outdoor, bisa dijadikan signature scent juga, dan ini lumayan versatile buat aku. Jadi kalau aromanya aku disuruh pilih mengurutkan, jadi aku paling suka tuh sama yang sejujurnya namanya tuh aku nggak hafal-hafal gitu karena namanya unik-unik banget dan suka kebalik-balik gitu, Cavalli, Cavilla atau Lavantelli, terus satu lagi Kuuma Paiva. Jadi yang paling aku suka yang pasti adalah Lavantelli yang wanginya ke citrus aromatik tadi. Terus yang kedua aku suka adalah si Cavilla yang lebih ke gourmand, yang lebih ke coffee gourmand. Terus abis itu selanjutnya aku suka adalah Kuuma Paiva yang wanginya mirip Wipol. Dan yang terakhir yang paling aku nggak bisa terima adalah si Magnolia Arson ini gitu. Sekarang untuk performanya, jadi aku udah nyobain perfume ini beberapa hari ini di kulitku dan ya kurang lebih performa mereka sama, sekitar 7-8 jam di kulit. Sebenarnya waktu aku coba, pernah aku coba sampai jam 12 aku belum bilas, belum aku cuci gitu ya di bagian kulitku. Dia masih stay, tapi bener-bener tipis banget, skin scent banget. Jadi aku rasa sih udah nggak kecium hitungannya. 7-8 jam masih lumayan, dan dia projectionnya tuh dia projectionnya untuk awal penyemprotannya gila banget. Jadi aku pernah waktu itu pakai awal-awal tuh di kamar anakku yang di ruang tamu, kurang lebih sekitar 3 meteran jaraknya dari aku, dengan posisi pintu kamarnya kebuka tuh udah teriak-teriak dari luar, mami pakai parfum apa gitu, karena mereka nge-sniff wangi itu yang aku spray dari kamarku gitu. Jadi kurang lebih 3 meteran tuh untuk awal penyemprotan sampai sekitar mungkin 2 jaman, itu lumayan masih lumayan berasa banget kalau aku spray di kulit. Nah itu dia makin turun sampai di jam ke-7 ke-8 gitu. Jadi performanya menurut aku lumayan oke, dan dia tuh nggak oily gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai 4 buah perfume dari Noita. So far sih ya ada yang aku suka, ada yang aku nggak suka ya, dan itu balik lagi ke selera pribadi aku. Tapi menurut aku ini tipe-tipe perfume yang unik-unik gitu ya. Jadi bukan yang tipikal pasaran gitu atau yang banyak beredar gitu. Jadi kalau mau beli full botolnya nanti kalian tetap harus menurutku cobain dulu satu persatu, beli si starter packnya ini dulu sebelum kalian benar-benar menentukan kalian mau beli full botol atau enggak gitu. Karena balik lagi kalau selera, kalau ngomongin selera, bisa aja selera aku dengan selera kalian berbeda ya. Tapi kalau buat kalian yang mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang kalian belum pernah sniff sebelumnya, kalian bisa jadikan Noita ini sebagai salah satu alternatif kalian untuk nyobain perfume-perfume yang wanginya unik dan beda. Oke, kalau misalnya kalian kepo, aku akan taruh linknya di description box mana perfume-perfume ini bisa kalian dapatkan. Dan aku pengen tahu juga kalian tipikal orang yang suka dengan pakai perfume yang wanginya unik, beda dari yang lain. Kalian lebih suka pakai yang wajar-wajar aja, yang enak-enak aja, yang tapi banyak dipakai oleh kebanyakan orang gitu. Please komen di bawah ya. Yang pasti thank you banget buat Noita yang udah kirimin aku produk-produk ini sehingga aku bisa cobain. Dan thank you banget buat kalian juga yang udah selalu nonton videoku sampai habis. Apalagi buat kalian yang selalu komen dan like videoku. Jadi kalau misalnya yang belum komen dan like, please di komen dan like ya. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.